Halo guys, balik lagi bersama gue Supriyono. Dan di video kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian mengenai perbedaan antara soft skill dan juga hard skill. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat-sangat jauh kalau menurut saya, sedangkan kalau menurut kalian nggak tahu ya, nanti kita langsung bahas aja ya. Untuk soft skill adalah kemampuan yang menurut gue itu secara non teknis, sedangkan untuk hard skill itu adalah kemampuan secara teknis. Oke, kita bahas untuk mengenai soft skill terlebih dahulu ya. Soft skill itu kemampuan secara non teknis, artinya kemampuan tersebut dimiliki atau biasanya itu dapat dibuktikan berdasarkan kepribadian-kepribadian kalian. Sehingga untuk kepribadian tersebut dapat diketahui oleh pewawancara ya. Jadi bukan oleh diri kita sendiri. Jadi kita tetap menulis, tetapi nanti pembuktiannya adalah pada saat kalian diwawancara oleh pihak HRD. Misalkan HRD menanyakan sesuatu ke kalian, sedangkan kalian jawabannya nanti berbeda dengan apa yang kalian nyatakan di dalam soft skill ya. Nah, dari soft skill dan juga hard skill ini sama-sama dicantumkan di dalam sebuah CV atau daftar riwayat hidup yang kalian buat, yang kalian lampirkan untuk melamar sebuah pekerjaan. Nah, sedangkan hard skill adalah sebuah kemampuan secara teknis, artinya di situ dapat dibuktikan secara mungkin praktek langsung. Yang kedua, bisa jadi kalian hanya melampirkan sertifikat ya. Jadi untuk hard skill ini wajib ada pembuktiannya. Nah, biasanya yang sering sekali kita cantumkan adalah sertifikat terlebih dahulu, karena itu adalah pembuktian yang nantinya dilihat pertama kali oleh pihak HRD bahwa kalian itu benar-benar ada sebuah keahlian di bidang tersebut. Nah, fungsinya ketika kalian mempunyai sertifikat tersebut, maka pihak HRD atau pihak dari perusahaan dapat mengetahui bahwa kalian adalah orang yang benar-benar memiliki kemampuan tersebut. Ya, jadi tidak asal ngomong dan juga tidak asal menulis. Jadi seperti itu. Kemudian di situ ketika kalian ada sertifikat juga kalian bisa menjadi nilai tambah ya. Jadi sertifikat kalian nanti di situ dapat dilihat oleh pihak HRD. Setelah itu pihak HRD bakalan mempertimbangkan apakah kemampuan yang dimiliki oleh kalian itu bisa sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut ataukah tidak. Nah, disitulah nanti ditentukannya sebuah berkas lolos atau tidak. Nah, untuk contohnya dari soft skill ya. Nah, yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi. Ya, untuk kemampuan berkomunikasi itu kan ya kita juga tidak bisa menilai ya. Siapa tahu pada saat nanti kita datang ke pihak HRD kemudian ternyata kita gugup. Nah, oleh karena itu tidak asal-asalan nulis ya, karena di situ kan tidak ada pembuktian ya. Beda dengan hard skill. Kalau hard skill itu kita bisa buktikan dengan sertifikat yang kita miliki. Kayak misalkan kita ada pengalaman nih di bengkel otomotif yang resmi, otomatis di situ kan dapat tuh surat pengalaman kerja atau yang biasa kita tahu paklaring. Nah, disitulah kita bisa melampirkan kalau kita melamar di perusahaan yang ada kaitannya dengan otomotif. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian juga tidak hanya sekedar melampirkan, tetapi kalian juga kalau bisa ada kaitannya dengan bagian ataupun pekerjaan yang nantinya kalian peroleh, seperti itu ya. Tapi kalaupun tidak ada, itu juga sebetulnya tidak terlalu masalah. Dan jadi di situ ada poin penting ya, karena di setiap pengalaman pastinya terdapat sebuah pembelajaran. Nah, poin pentingnya adalah seperti itu. Nah, kemudian setelah itu untuk soft skill ya, ini kita masih bicara soft skill. Jadi kemampuan berkomunikasi ya, masih kemampuan berkomunikasi, mungkin kalian bisa presentasi yang bagus ya. Nanti bisa dibuktikan juga pada saat interview. Dulu saya pernah juga itu disuruh untuk mempresentasikan sebuah gambaran di dalam papan yang telah disediakan oleh pihak HRD. Nah, disitulah kita buat tuh presentasi di depan HRD, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua untuk komunikasi ada lagi untuk kemampuan misalkan bernegosiasi ya. Kita kemampuan bernegosiasinya bagus, kemudian sesuai dengan apa yang seharusnya dan juga tidak ada kegugupan di situ, maka di situ nilainya
baik. Nah, yang selanjutnya adalah untuk kemampuan secara kita berkritik ya. Kita memiliki kemampuan kritikal ya, jadi kita bisa mengkritik ataupun kita memiliki rasa yang ingin tahu yang mendalam. Nah, itu juga bisa ditulis ya. Kemudian yang selanjutnya masih soft skill ini ya, masih contoh soft skill. Yang selanjutnya adalah untuk kemampuan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini adalah bisa jadi mengenai pengambilan keputusan. Kalian dapat mengambil keputusan secara bijak misalkan. Kalian bisa tuliskan di situ. Kemudian kemampuan mentoring atau kemampuan untuk menjadi seorang trainer. Nah, itu juga silakan bisa, atau kemampuan supervisi juga silakan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan untuk berperilaku baik. Perilaku baik ini dapat dicontohkan sebagai misalkan percaya diri nih. Kalian orang yang pede, maka kalian tulis saja kalian punya kemampuan percaya diri. Nah, ditulis. Kemudian mungkin bisa jadi juga antusiasme yang tinggi, itu juga bisa dituliskan ya. Itu masih masuk salah satunya. Kemudian yang biasanya terpenting itu adalah kerja tim. Nah, kalian bisa kerja tim apa enggak? Nah, ini misalkan kemampuan untuk berkolaborasi satu dengan yang lain. Karena di pabrik yang gue alamin itu, kalau kerja di pabrik itu kita harus saling support, saling membantu, apalagi dalam bidang kualitas ya contohnya. Nah, maka dari itu kita harus kerja dari depan ke belakang, itu harus benar-benar bagus. Kalau nggak bagus kita balikin, kita minta untuk perbaikan. Nah, di situ juga dari member yang depan harus ada support. Supaya apa? Supaya memang hasilnya juga sesuai dengan keinginan perusahaan. Itu yang seharusnya ya. Nah, kemudian untuk kemampuan kerja tim ini juga menerima feedback ya. Menerima feedback itu artinya menerima umpan balik. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang diomongin, kemudian memang kita merasa bahwa kita itu kurang di situ, ya kita perbaiki. Jangan kita protes ataupun yang lainnya. Intinya seperti itu, tetapi kita tetap ditulis saja ya. Itu nanti bakalan diketahui dari hasil interview atau wawancara. Biasanya dari mereka sendiri tahu kita itu benar-benar orang yang seperti itu atau tidak. Selanjutnya mengenai etos kerja ya. Etos kerja itu dedikasi yang tinggi, kemudian pekerjaan yang terorganisir, dan juga deadline yang terpenuhi. Nah, itu juga suatu kebanggaan ya kalau kalian bisa melakukan seperti itu di perusahaan yang kalian bekerja di dalamnya. Nah, sedangkan untuk hard skill, untuk contoh hard skill adalah kemampuan-kemampuan yang dapat dibuktikan ya melalui sertifikasi tadi ya. Jadi di sini misalkan kalian pernah pengalaman di bengkel resmi ya, servis sepeda motor misalkan ya, kalian bisa cantumkan di situ. Kemudian kemampuan untuk welding atau pengelasan, kemampuan soldering, kemudian kemampuan perakitan mesin sepeda motor atau assembly. Silakan sesuai dengan apa yang kalian miliki, kalian tulis untuk menunjang karir kalian di perusahaan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Ketika kalian soft skillnya bagus, hard skillnya juga sesuai dengan kebutuhan perusahaan, maka otomatis insya Allah kalian berkasnya bakal lolos seleksi ya. Jadi setelah seleksi berkas selesai, mungkin nanti akan dapat kabar gembira atau kabar baik dari pihak manajemen atau pihak HRD untuk menghubungi kalian mengikuti proses berikutnya, yaitu proses psikotes ya biasanya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Buat yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Dan juga semoga video ini bisa membawa manfaat juga untuk teman kalian dengan cara share di sosial media supaya banyak yang lebih tahu dan kalian juga merasakan manfaatnya dari video ini. Oke, sampai jumpa di